and the honor of your house through seppuku. Death by dignity. If we fight now. Hai sahabat berbaju besi, pada kesempatan kali ini kami akan membahas film yang diangkat berdasarkan sejarah kisah nyata dari Jepang, yaitu tentang pembalasan dendam para samurai yang telah kehilangan tuan mereka. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, teman-teman dapat membantu perkembangan channel ini hanya dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Baiklah, mari kita simak alur cerita film 47 Ronin. He becomes a Ronin. Seorang anak lahir dari bangsa campuran. Karena kelahirannya yang tidak diinginkan, ia dibuang di sebuah hutan iblis. Akan tetapi, anak itu berhasil selamat dan dirawat oleh iblis hutan yang bernama Tengu. Sang iblis tidak hanya merawatnya, tapi juga mengajarkan cara menggunakan pedang dengan baik. Suatu ketika, anak itu melarikan diri dari hutan iblis dan kemudian ditemukan oleh pimpinan provinsi Ako yang bernama Tuan Asano. Tuan Asano melihat sesuatu kebaikan dalam diri anak itu. Tuan Asano lalu membawanya ke kerajaan dan tumbuh besar di sana. Beberapa waktu berselang, anak itu telah dewasa. Ia bernama Gai. Gai saat itu sedang berburu bersama Tuan Asano yang ditemani para samurai pelindungnya. Mereka sedang berburu binatang jadi-jadian yang kerap mengganggu orang-orang di sekitar Ako. Setelah berhasil memperoleh jejak binatang itu, mereka segera bersiap untuk melakukan serangan. Di tengah pertempuran dengan hewan itu, terlihat seorang samurai bernama Yasuno sedang tersudut dan diserang langsung oleh binatang. Namun tiba-tiba, hewan itu pada akhirnya mati dan Yasuno dianggap sebagai pahlawan karena dikira jika ialah yang berhasil membunuh hewan itu. Padahal hewan itu telah mati di tangan Gai. Pada akhirnya provinsi Ako terbebas dari gangguan-gangguan dan mereka telah siap untuk mengadakan acara tahunan untuk dipersembahkan kepada shogun atau kaisar yang menguasai seluruh wilayah di Jepang. Hosting our great commander. Kemudian kita diperlihatkan petinggi provinsi lain yang datang sebagai tamu, yaitu Tuan Kira dari provinsi Nagato. Tuan Kira dan para samurainya nantinya akan menjadi lawan tanding dari para samurai tuan rumah dalam acara tersebut. Di waktu Tuan Kira dan para samurainya sedang berbicara kepada Shogun, Gai melihat seorang gadis yang memiliki mata mirip seperti mata serigala. Serigala yang pernah bertatapan dengannya sewaktu perburuan di hutan. Untuk itu, Gai segera menemui Oishi yang merupakan pimpinan para samurai provinsi Ako. Akan tetapi, Oishi menganggap jika Gai tidak sedang melihat penyihir, melainkan ia tersihir oleh kecantikan seorang gadis. Tibalah waktu pagelaran. Nampak Shogun dan para petinggi telah berada di posisi mereka. Kemudian para samurai petarung dari masing-masing provinsi menuju arena pertarungan.
samurai petarung dari provinsi Nagato telah bersiap menanti kedatangan lawannya. Akan tetapi setelah beberapa saat menanti, samurai perwakilan provinsi Ako tidak juga terlihat. Gai yang berpikiran jika ada sesuatu yang tidak beres, lekas menuju kemah para petarung. Di situ, ia melihat Yasuno sedang dalam keadaan tersihir. Tidak ada samurai lagi untuk menggantikannya. Dan jika mereka tidak memiliki perwakilan, maka provinsi mereka akan merasa malu. Sementara di arena pertarungan, Shogun yang merasa bosan segera ingin menyudahi acara. Akan tetapi, tak selang lama, setelah kedua samurai siap, pertarungan pun terjadi. Di tengah pertempuran, Gai yang menyamar sebagai samurai itu pada akhirnya ketahuan. Setelah pakaian zirahnya terlepas, Shogun menjadi murka karena melihat Gai bukanlah seorang samurai. Beruntungnya Putri Mika menolongnya. Pada akhirnya hukuman Gai diringankan menjadi hukuman cambuk menggunakan pedang kayu. Di sisi lain, kenyataan ini membuat Tuan Asano dan Provinsi Ako tidak dapat membendung lagi rasa malu karena menghadirkan seorang petarung yang bukan seorang samurai. Ia memutuskan untuk mengurung diri di dalam kamar, merenungi lagi nasib provinsi mereka setelahnya. Dinaungi rasa bersalah membuat pikiran Tuan Asano menjadi tidak baik. Hal ini rupanya dimanfaatkan oleh penyihir Tuan Kira yang memang sejak awal kedatangan mereka yaitu untuk berniat merebut provinsi Ako. Sang penyihir menyelinap ke kamar Tuan Asano. Tuan Asano berhalusinasi yang tidak-tidak hingga membuatnya mengayunkan pedangnya kepada Tuan Kira. Hal ini membuat kesunyian malam itu menjadi tragedi pada provinsi Ako. Atas perbuatan yang tidak terpuji dari Tuan Asano, Shogun memutuskan untuk memberi Tuan Asano hukuman mati. Namun, karena mereka merupakan teman, Shogun meringankan hukuman itu dengan memberi kehormatan kepada Tuan Asano sebagai raja provinsi Ako untuk melakukan ritual seppuku atau membunuh dirinya sendiri untuk memulihkan nama baik kerajaan. Seusai kematian Tuan Asano, para samurai ingin melakukan aksi balas dendam. Namun Oishi tidak membolehkan, sebab jika mereka melakukan pada hari itu, bisa-bisa provinsi Ako akan hancur. Mereka harus bersabar terlebih dahulu. Akan tetapi, rupanya Shogun telah memikirkan masa depan dan keamanan provinsi Ako. Ia lalu memberi kepercayaan atas provinsi itu kepada Tuan Kira. Dan untuk menghindari pertikaian, putri Tuan Asano yaitu Mika dinikahkan dengan Tuan Kira. Putri Mika diberi waktu 1 tahun untuk berkabung sebelum pernikahannya dengan Tuan Kira. Setelah Tuan Kira mengambil alih provinsi Ako, ia mengurung Oishi di penjara bawah tanah selama 1 tahun karena takut jika Oishi akan melakukan pembalasan. Sedang para samurai lainnya diusir dari provinsi Ako dan menjadi ronin atau para samurai yang tak bertuan. Kemudian Kai akan dijual di pasar budak. 1 tahun berlalu, diperlihatkan Oishi kembali dibebaskan dari penjara bawah tanah. Rupanya
Oishi tidak kehilangan keinginan untuk balas dendam sedikit pun. Ia kemudian menyuruh anaknya yaitu Chikara untuk memberinya kuda dan menyampaikan pesan kepada samurai untuk menemuinya di suatu tempat 1 minggu lagi. Oishi kemudian berangkat untuk mencari Kai. Sesampainya di pasar budak, Oishi mengetahui jika Kai sedang berada di dalam pertarungan ilegal. Oishi kemudian menemuinya. Good luck, samurai. Setelah Kai teringat tentang siapa Oishi, mereka segera melarikan diri dari tempat itu. Oishi dan Kai segera menemui para mantan samurai yang telah menantinya. Setelah sekian lama terpisah, nampak para samurai itu benar-benar merindui Oishi. Mereka sabar menanti untuk melakukan pembalasan kepada Tuan Kira yang telah mengusir mereka dari tanah kelahiran sendiri. Keberadaan Kai sempat membuat beberapa dari mereka tidak menyukainya, sebab Kai tidak pernah dianggap sebagai samurai, melainkan hanyalah seorang makhluk campuran. Akan tetapi Oishi melerai mereka dan berkata jika mereka semua tidak lagi seorang samurai. Oishi lalu membagi mereka kembali. Ia dan beberapa orang pergi ke desa Uetsu yang merupakan desa pembuat pedang. Sedang seorang bernama Isogai diperintahkan mencari informasi keberadaan Tuan Kira di kota, dan yang lainnya mencari tambahan pasukan samurai yang masih setia kepada Tuan Asano. Mereka pun bergegas sesuai tugas masing-masing. Oishi dan yang lain sampai di desa Uetsu. Di sana rupanya telah terlihat beberapa penjaga Tuan Kira. Ketika penyamaran mereka hendak ketahuan, mereka berhasil membunuh para penjaga. Akan tetapi tempat itu telah kosong dan mereka membutuhkan lebih banyak pedang. Kemudian Gai memberi saran agar mereka menuju hutan iblis, di mana mereka bisa menemukan banyak pedang di sana. Oishi awalnya tidak percaya, sebab menganggap itu hanyalah mitos. Gai meyakinkan jika ia mahir memainkan pedang karena diajari oleh iblis hutan Tengu. Pada akhirnya Oishi setuju dan mereka menuju hutan iblis. Di hutan iblis, Gai hanya membolehkan Oishi untuk ikut masuk dan yang lain menunggu di luar saja. Ketika berada di dalam gua, nampak terlihat banyak biksu gaib sedang tertunduk. Gai lalu meminta Oishi untuk menunggunya di sekitar biksu itu. Satu persyaratannya ialah Oishi tidak boleh membuka pedangnya jika sesuatu hal terjadi. Sedang Gai sendiri menemui sang iblis Tengu. Sempat terjadi percakapan antara Gai dan iblis Tengu. Setelah itu, sang iblis membolehkan Gai mengambil pedang dengan syarat ia harus melaluinya terlebih dahulu, dan duel kekuatan terjadi. Di sisi lain, Oishi terus mendapati cobaan-cobaan. Beruntung ia tidak membuka pedangnya seperti yang diminta oleh Gai. Draw your sword. Oishi. Draw your sword. Help them. A gift not forgotten. Alhasil mereka memiliki banyak pedang untuk para samurai.
Mereka kemudian berkumpul kembali dan saat itu diperlihatkan Isogi juga telah tiba. Isogi kemudian menginformasikan keberadaan Tuan Kira yang akan pergi ke tempat kuil leluhurnya untuk meminta restu pernikahan. Untuk itu, Oishi dan pasukannya segera menuju kuil Tuan Kira. Di kuil itu, rupanya yang mereka dapati bukanlah Tuan Kira, melainkan seorang penyihir yang menyamar seperti Tuan Kira. Mereka telah terjebak oleh informasi Isogai yang telah terpengaruh oleh sihir sebelumnya. Mereka pun harus menerima kekalahan telak dan kembali melarikan diri. Terlihat sang penyihir membawa pedang milik Oishi kepada Tuan Kira. Dengan pedang itu, berarti Oishi telah tewas dalam pertempuran di kuil. Sedang di sisi lain, ternyata yang terbunuh adalah anak buah Oishi yang mengenakan samurai Oishi itu sendiri, dan mereka pun masih hidup. Di sini Oishi amatlah bersedih dan menyesali keputusannya. Seharusnya ia telah melakukan pembalasan setelah kematian Tuan Asano dan bukan berlarut-larut seperti itu. We can use that. Turn it to our advantage. Keesokan harinya, terlihat rombongan sirkus melalui tempat mereka dan akan berangkat ke Provinsi Nagato untuk memeriahkan malam pesta pernikahan Tuan Kira dan Putri Mika. Kai dan Oishi lalu menahan kelompok itu dan meminta bantuan. So the world will know. Tonight, we will regain all that will be left of our brief life. We end this now. We are 47. Sampailah kelompok sirkus di kerajaan Nagato. Rupanya para pemain sirkus adalah Oishi dan pasukannya. Setelah mereka berhasil memasuki kerajaan, mereka kemudian memulai sebuah pertunjukan. Sementara acara berlangsung, anak buah Oishi yang lainnya sedang mengendap-endap memasuki kastil dan membunuh para penjaga tanpa diketahui. Tibalah pada puncak acara, Oishi akan segera membunuh Tuan Kira. Namun, rencana itu gagal setelah salah satu prajurit mereka mengetahui adanya penyusup, dan pertempuran demi kehormatan itu pun terjadi. Di tengah-tengah pertempuran, nampak Oishi yang sedang berduel dengan Tuan Kira yang tidak lagi memiliki pengawal. Tanpa berlama-lama, Oishi berhasil membunuhnya dan membalaskan dendam tuannya sendiri. Sementara itu, kita juga diperlihatkan pertarungan sengit antara si penyihir dengan Gai yang ingin menyelamatkan Putri Mika. Pada akhirnya, dengan keterampilan yang telah diajari oleh Iblis Tengu, Gai berhasil mengalahkan penyihir itu. Peperangan dimenangkan oleh para Ronin dengan diperlihatkan Oishi telah memegang kepala Tuan Kira yang telah terpisah dengan badannya. Mereka lalu pergi meninggalkan Provinsi Nagato tanpa perlawanan dari para samurai Tuan Kira yang masih tersisa. Sesampainya di Provinsi Ako, mereka pun mendapatkan penghormatan yang memilukan. Di samping mereka berhasil membalaskan dendam tuan mereka, mereka juga akan dicap sebagai penjahat yang bisa saja dihukum dengan siksaan yang berat oleh Shogun. Tidak lama berselang, Shogun kembali mendatangi Ako. Di sini Shogun mengingatkan jika ia telah melarang Oishi dan pasukannya untuk balas dendam. Akan tetapi, Oishi memiliki alasan yang kuat, yaitu sebagai seorang Ronin, mereka tidak dapat hidup di dunia yang sama dengan orang yang telah membunuh tuannya sendiri. Pada akhirnya, Shogun merasa bangga kepada mereka yang sebenarnya telah menjalani tradisi lama sebagai seorang samurai sejati. Untuk itu, Shogun memberi mereka hukuman seppuku yang sama seperti Tuan Asano untuk memulihkan kehormatan mereka dan mati sebagai seorang samurai dan pahlawan Ako.
Saat eksekusi segera berlangsung, Shogun meminta Chikara, anak dari Oishi, untuk keluar dari tempat ritual. Chikara diampuni oleh Shogun dan diminta untuk mengabdikan dirinya sebagai seorang pelindung bagi Putri Mika yang kini menjadi permaisuri Provinsi Ako, dan ritual bunuh diri massal dari para samurai pun dilakukan. I will search for you through 1,000 worlds. Berakhir sudah alur cerita film ini. Seperti biasanya, jika teman-teman melihat adanya kesalahan dari kami, silahkan memberikan sarannya di dalam kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Kami akhiri video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.